Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang melimpah yang telah diberikan kepada kita. Dan memang ini satu-satunya kata rahasia di mana setiap orang yang mengucapkannya akan dipenuhi kebutuhannya oleh Sang Pencipta. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan Allah akan membalas langsung 10 kali tambahan rahmat dan karunia. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masih di bab sabar, masuk ke hadis nomor 43. Saya akan bacakan hadisnya seperti biasa lalu kita ambil pelajaran darinya. Dari Ibnu Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma kana yaumu Hunainin, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah, fa'ata al-Aqra' bin Habis, Aqra' bin Habis 100 min al-ibli, wa'ata Uyainah bin Husn mithla dhalik, wa'ata nasan min ashrafil Arabi wa atharahum yawma idin fil qismah." فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف. ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال يرحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. Pada waktu perang Hunain, Rasulullah SAW mengutamakan orang-orang tertentu dalam pembagian harta rampasan perang, di mana beliau memberikan Al-Aqra' bin Habis sebanyak 100 unta, memberi Uyainah bin Husn juga seperti itu, dan beliau memberi beberapa orang dari pembesar-pembesar Arab dan mengutamakan mereka pada hari itu dalam pembagian harta. Maka seorang laki-laki berkata, "Demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak adil dan tidak dimaksudkan untuk mencari wajah Allah." Maka aku berkata, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Demi Allah, aku benar-benar akan melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka aku mendatangi beliau dan aku ceritakan kepada beliau apa yang orang itu katakan atau dia katakan. Maka wajah beliau berubah sehingga seperti air celup yang berwarna merah. Kemudian beliau bersabda, "Lalu siapa yang bisa berlaku adil jika Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil?" Kemudian beliau bersabda lagi, "Semoga Allah merahmati Musa. Dia disakiti lebih dari ini namun dia tetap sabar." Maka aku berkata, "Sungguh aku tidak akan melaporkan kepada beliau satu ucapan pun setelah peristiwa itu." Hadis ini memberikan banyak sekali pelajaran dan kita coba rincikan supaya difahami. Perang Hunain adalah perang yang terjadi di tahun 8 Hijriah setelah perlawanan dari orang-orang Quraisy serta hampir seluruh Mekah akhirnya pada saat itu masuk Islam. Maka ada satu suku di Taif, ya, itu ingin menyerang Mekah, dan suku ini terkenal memiliki banyak sekali kekuatan, ya, personel perang. Mereka tidak menerima kenapa Mekah takluk di tangan muslimin. Maka mereka membentuk pasukan yang sangat besar, jumlahnya kurang lebih 30.000 orang. Dan uniknya peperangan ini oleh suku tadi disuruh seluruh wanita dan anak-anak pun ikut dalam peperangan tadi. Dan belum pernah tidak ada satupun personil perangnya yang mundur dari kancah peperangan. Mereka malu dengan istrinya, dengan anaknya, akhirnya mereka tidak mau mundur, seperti itulah. Yang jelas, keluarlah pasukan ini dari kota Taif, dan kota Taif kurang lebih 60 atau 70 km dari kota Mekah, dan tempat yang sangat strategis, berada di atas gunung-gunung batu, dan sangat dingin, ya, sangat dingin dan baik, udaranya bagus, dan ada banyak buah-buahan yang bisa tumbuh di sana dan kualitasnya sangat bagus. Yang sangat terkenal itu adalah
Delimah, Taif. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi umroh atau haji, bisa pesan, ya, minta khusus merasakan bagaimana rasanya Delimah, kota Taif ini enak sekali. Ya, manis dan besar. Yang jelas, penduduk Taif ini akhirnya keluar. Pasukannya keluar, kemudian mereka menuju ke sebuah lembah antara Mekah dengan Taif namanya Hunain. Dan sampai sekarang masih ada lembah itu. Makanya peperangan ini dinisbatkan kepada lembah itu. Waktu itu Nabi SAW mengutus mata-mata beliau pergi ke kota Taif dan berhasil masuk bersama pasukan musuh. Karena sama-sama orang Arab maka tidak jelas gitu. Dia menyelidiklah mata-mata ini, masuk seakan-akan dia pasukan musuh, lalu dia menangkap jumlah pasukan, kapan mereka mau keluar dan seterusnya. Tapi ternyata waktu mata-mata Nabi SAW ini pulang ke Mekah ingin melapor kepada Nabi SAW, pasukan dari Taif sudah keluar. Dia pikir masih di Mekah. Maka Nabi dia pikir masih di Taif. Ya. Maka Nabi SAW pun waktu terima berita tersebut ingin mendahului musuhnya. Dan ini salah satu strategi perang Nabi SAW, menyerang sebelum diserang. Karena orang kalau diserang itu biasanya agak sulit ya, lebih sulit karena dia harus bertahan dan juga menyerang. Tapi kalau orang menyerang maka dia cuma fokus kepada satu kegiatan dia menyerang saja. Gitu. Yang jelas di sini Nabi SAW keluar dan bertemulah pasukan di lembah Hunain. Jumlah muslimin kurang lebih 12.000 orang dan jumlah pasukan kafir waktu itu sekitar 30.000. Awalnya di awal peperangan sempat sebagian muslimin menganggap remeh musuh. Dan ini dalam istilah agama namanya syamata. Saya pernah jelaskan itu ya. Syamata itu artinya menganggap remeh orang. Ya. Ini nggak boleh Bapak Ibu sekalian walaupun kepada orang kafir. Pasukan musuh pun tidak boleh dianggap remeh. Dan ini pernah saya ingatkan hati-hati kepada teman-temannya, kepada kerabatnya, kepada anaknya, kepada pasangan hidupnya. Nggak boleh sama sekali karena bisa berbalik keadaan tertimpa kepada kita. Kalau masih ingat saya pernah kasih contoh masalah syamata ini, Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, saya khawatir kalau ada seorang wanita yang hamil lagi lewat, kemudian aku katakan, perutnya besar ya, maka Allah membuatku hamil pada saat itu. Artinya perutku akan besar dan akhirnya serupa dengan orang itu. Karena menganggap remeh. Jadi ini nggak boleh sama sekali. Termasuk menghadapi musuh. Waktu itu ada beberapa orang sahabat, ridwanullahi alaihim, mereka merasa bangga dengan jumlah 12.000 orang. Ada hadis Nabi yang berbunyi, sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terkalahkan kalian oleh musuh kalau terkumpul 12.000 orang. Jadi umat Islam ini dapat jaminan kalau 12.000 personel perang, semuanya ikhlas karena ingin mendapatkan jihad, pahala jihad dan mati syahid, maka mereka tidak akan dikalahkan oleh musuh. Rupanya waktu itu ada sebagian sahabat yang bilang, kita tidak akan kalah nih, musuh akan kalah dan seterusnya. Sebenarnya bukan niat sombong, tapi menganggap remeh musuh. Yang terjadi di awal peperangan muslimin terkalahkan. Dan tidak semua pasukan yang 12.000 itu jadi kocar kacir. Karena Hunain itu ada di lembah. Jadi pasukan muslimin dibagi oleh Nabi SAW jadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama jumlahnya sekitar 1.000 orang. Bani Sulaim dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bukan Bani Sulaim, tapi dia disuruh oleh Nabi SAW memimpin. Dan lembahnya sangat curam. Jadi dari atas itu turun ke bawah, curam sekali. Jadi pelan-pelan kuda-kudanya pada turun ke lembah Hunain. Mereka nggak tahu muslimin kalau di bawah ini sudah ada musuh sebenarnya. Jadi saking curamnya jadi tidak kelihatan. Padahal itu adalah lembah yang sangat luas, padang pasir. Turunlah 12.000 ini, akhirnya tiba-tiba diserang oleh musuh. Dan pada saat diserang, kocar kacir lah. Mereka mau kembali ke atas nggak mampu. Gitu. Karena terjal sekali. Yang di atas tidak tahu kalau di bawah lagi diserang. Mereka tetap turun, jadi akhirnya tumpah tindih, banyak sekali korban. Termasuk itu sahabat Nabi yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu anhu luka parah. Nah, semua badannya luka dan dia terjatuh dari kudanya dan tidak ditemukan celah di tubuhnya yang tidak luka. Ya. Karena diinjak oleh kuda, diserang oleh musuh dan seterusnya. Waktu itu tersebar berita ke atas pasukan muslimin kalau pasukan kafir telah mengalahkan pasukan pertama yang turun tadi, kelompok pertama. Kocar kacirlah orang-orang ini. Sampai ada di antara mereka yang lari kembali ke Mekah. Nah.
Waktu itu Nabi SAW turun ke lembah, menemukan Khalid bin Walid luka parah, kemudian beliau pun satu mukjizat beliau di sini, SAW, beliau meludahi luka-lukanya Khalid bin Walid dan akhirnya sembuh. Ya. Ini mukjizat Nabi SAW, sambil berdoa kepada Allah maka disembuhkan oleh Allah. Lalu kemudian Nabi SAW berkata kepada Khalid, berdirilah, pimpinlah peperangan. Dan subhanallah, satu keajaiban yang tadinya dia sudah sangat luka parah, sembuh semuanya dan bisa berdiri lalu memimpin peperangan. Dan waktu itu tidak tertinggal bersama Nabi SAW kecuali 100 atau 200 orang saja. Dari 12.000. Lalu Nabi SAW ya, memerintahkan Abbas untuk mengangkat suaranya. Radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW, karena suaranya keras. Suruh Abbas, sampaikan bahwasanya di sini Rasulullah. Ya, berkumpullah. Tapi karena kocar kacirnya pasukan, jadi tidak terdengar. 2 kali tidak terdengar. Maka kata Nabi SAW, panggil orang-orang yang membayat di bawah pohon. Sebelum Hunain ada pembebasan Khaybar, sebelum Khaybar ada kesepakatan Hudaybiyah. Hudaybiyah ini waktu kesepakatan itu kurang lebih 1390 sekian orang, 1400 dengan Nabi SAW, semuanya dipanggil Nabi SAW untuk membaiat. Artinya menjabat tangan Nabi SAW dan mengatakan, saya sumpah setia akan hidup mati membela agama ini. Gitu kan? Seperti itulah baiat yang diambil oleh Nabi SAW kepada orang-orang yang ada di bawah pohon, dikenal dengan Ashabus Syajarah. Ya. Mereka kumpul di bawah pohon dan baiat itu. Maka Nabi SAW bilang, panggil orang-orang yang pernah membaiat di bawah pohon. Maka berkumpullah sahabat-sahabat waktu itu. Nabi SAW terus memerangi mereka sampai pasukan kocar kacir, pasukan musuh, dan akhirnya mereka berhasil memenangkan peperangan. Ini namanya perang Hunain. Nah, waktu menang, muslimin menang. Tentu ini kisahnya panjang. Kalau Bapak Ibu mau ikutin lebih jauh, bisa ikuti ceramah kami di YouTube tentang Sirah Nabawi. Khusus perang Hunain itu ada saya jelaskan panjang lebar. Termasuk banyak kisah-kisah yang terjadi di peperangan ini. Saya tidak jelaskan semua sekarang, karena kita sedang mengambil pelajaran dari hadis yang disebutkan dalam kitab sabar atau bab sabar ini. Yang jelas pada saat menang, banyak sekali ghanimah, harta rampasan perang. Unta, kambing, domba ya. Kemudian pedang, perisai, banyak sekali. Karena seluruh suku ini dikalahkan waktu itu. Dan jumlah pasukan mereka 30.000 orang. Ya. Maka yang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW fokus membagikan harta rampasan perang kepada para mu'allaf. Orang-orang yang baru masuk Islam yang hatinya masih lemah. Saya pernah jelaskan istilah mu'allaf diberikan kepada orang yang mengucapkan syahadat dan belum terbina secara agama. Walaupun sudah masuk Islam 10 tahun. Belum pernah tahu, gak ada yang pandu, gak ada yang jelasin, gak ada yang ajarin baca Quran, gak ada yang ajarin sholat. Mungkin hanya karena pernikahan saja misalnya. Makanya tetap dikatakan mu'allaf. Dan tidak dikatakan mu'allaf kalau seseorang baru masuk Islam tapi dia dasarnya sudah faham Islam. Sebelum masuk Islam dia pelajari semuanya. Dia udah faham, dia bahkan mungkin ilmunya melebihi seorang muslim. Lalu dia syahadat. Nah, orang ini tidak dikatakan mu'allaf. Karena mu'allaf artinya orang yang masih lemah hatinya. Bisa pindah agama. Bisa meninggalkan Islam. Ya, itu namanya mu'allaf. Maka Nabi SAW fokus waktu itu membagi-bagikan harta rampasan perang kepada para mu'allaf. Dan orang yang sudah lama masuk Islam, Nabi SAW tidak fokus memberikan kepada mereka. Di antaranya adalah banyak tokoh-tokoh Arab. Di sini disebutkan nama Al-Aqra bin Habis. Ini adalah salah satu kepala suku Arab yang memang masih kemungkinan dia bisa murtad dari agama Islam. Maka Nabi SAW memberikan kepada dia harta rampasan perang 100 ekor unta. Ya, unta zaman dulu tuh mahal sekali, kayak sekarang mungkin mobil Alphard ya. Ini dapat 100 mobil Alphard. Dibagiin, dikasih. Si fulan, ambillah. Ada lagi Uyainah bin Muhsin. Uyainah bin Hasan, maaf. Uyainah bin Hasan ini kepala suku Ghatafan. Ghatafan suku yang besar, suku Arab yang besar. Dan dia baru masuk Islam. Sebelum perang pembebasan kota Mekah, dia baru masuk Islam. Tapi dia sendiri, dia nggak bawa sukunya. Orang ini masih lemah, bisa pindah. Sebelum dia masuk Islam atau mau pembebasan kota Mekah, ada penyerangan ke Khaybar. Dia sempat membela Yahudi di Khaybar. Jadi orang yang masih kemungkinan pindah agama. Oleh Nabi SAW dikasih 100.
tokoh Mekah yang baru masuk Islam, di sini di hadis tidak disebutkan, tapi kalau kita baca hadis lain ada disebutkan. Abu Sufyan, tadinya benci sekali sama Islam, tapi masuk Islam di pembebasan kota Mekah, ikut di perang Hunain, gitu kan? Dia dengan anaknya, maka Nabi SAW kasih 100 ekor unta. Bahkan Abu Sufyan mengatakan, anak saya, si Yazid, kata Nabi SAW, kasih juga 100 ekor unta. Anak saya, si Muawiyah, kasih juga 100 ekor unta. Jadi Nabi SAW bagi-bagi. Kalau kita rasionalkan begini, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya di pengajian ini ada orang yang sudah ikut dari awal, dengan orang yang baru ikut satu kali misalnya. Lalu saya sederhanakan, ada buku saya bagiin. Khusus bagi yang baru datang silakan ambil. Kira-kira yang sudah lama ini terganggu nggak? Rasional ya. Pasti, loh kok yang baru dikasih, kita yang sudah lama ikut nggak dikasih. Nah itu yang terjadi di perang Hunain. Jadi ternyata waktu Nabi SAW bagi-bagiin tuh 100 ekor unta, 100, sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam ini ngelihat, kok Nabi kasih mereka, kita nggak dikasih nih. Sedangkan kalau dikasih 100 saja orang yang mu'allaf, yang sudah lama dikasih 50 masih bisa mengganggu, apalagi tidak dikasih sama sekali. Kan gitu. Nabi SAW sibuk kasih. Dan saking luar biasanya sampai ada satu orang Arab di situ tidak ikut perang ini orang. Dia hanya sekedar lewat, dia lihat Nabi SAW bagi-bagi. Ya. Ikut dia. Maka katakan, hai Muhammad, saya dengar agamamu mengajarkan kemurahan, ya, kedermawanan. Maka saya minta juga, kasih saya kambing. Dia minta domba, dia nggak minta unta. Maka ada satu sisi di depan Nabi SAW itu penuh domba. Tidak disebutkan berapa, tapi di atas puluhan ekor, gitu kan. Kata Nabi SAW, kau lihat lembah ini? Lihat dombanya? Dia bilang iya. Kata Nabi, ambil semua. Semuanya, satu lembah, banyak puluhan ekor kambing, domba disuruh bawa semua. Padahal orang ini minta satu ekor. Kata dia, hai Muhammad, jangan olok-olok saya. Dia bukan muslim, orang kafir ini. Tidak ikut perang, tapi minta juga. Kata Nabi SAW, ambil, saya tidak main-main sama kamu. Orang ini ambil, dia saking ragunya, benar nggak ini saya dikasih? Dia waktu jalan menuju ke lembah itu dia lihat, para sahabat nahan nggak? Ada yang nahan nggak? Nggak ada yang, dikasih jalan. Karena Rasulullah yang bagi. Maka orang itu ambil semuanya, dibawa ke sukunya. Sukunya kebetulan dekat lembah Hunain itu. Kemudian dia masuk ke sukunya, lalu dia teriak dari pintu gerbangnya, wahai sukuku, masuk Islamlah, karena Muhammad mengajarkan agama yang tidak akan membuat kita mati kelaparan. Sedekahnya luar biasa. Royal, kasih, Allah akan balas, gitu, seperti itu. Keluarkan saja, nggak usah peduli kalau di jalan Allah. Nggak usah pakai penilaian. Semua Allah balas sesuai dengan kadar keikhlasan dan jumlahnya, gitu kan. Jadi secara kualitas dan kuantitasnya. Maka sukunya pun masuk Islam, bondong-bondong. Biasanya orang dapat satu ekor domba saja sudah bagus. Ini banyak. Maka mereka datang semua ke lembah Hunain. Semua mengatakan, hai Muhammad kasih kami, hai Muhammad kasih kami. Sampai ada yang menarik baju Nabi SAW. Dikatakan pada saat itu saking banyaknya orang yang datang minta. Dan ini orang-orang kafir, tidak ikut berperang. Yang tadi itu syahadat dia. Yang bawa puluhan ekor sudah syahadat. Yang lain ini pada datang, belum syahadat nih. Bersedia masuk Islam, dikasih harta rampasan perang tapi. Nabi SAW terus saja mengatakan baiklah, baiklah. Tapi karena banyaknya orang, beliau terdesak sampai tersandar di sebuah pohon. Dan baju beliau bagian atas jatuh SAW. Pada saat itu beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, tenanglah. Kembalikan bajuku dulu. Karena baju zaman dulu, zaman Nabi itu seperti baju ihram kalau kita sekarang. 2 lembar kain, bagian bawah sama bagian atas. Nah bagian atas ini ada yang berkancing, ada yang enggak. Kayak pasti baju ihram. Jadi kita zaman dulu itu tidak ada lengan seperti ini. Lebar saja tangannya orang, kainnya. Jadi jatuh baju Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, hai manusia, tenanglah. Kasih kembali baju saya. Demi Allah saya tidak akan tahan apapun yang Allah bukakan buat saya. Kasih kepada kalian. Tidak usah khawatir gitu. Maka mereka pun mengembalikan, lalu Nabi SAW membagi-bagi. Banyak sekali, karena banyak ini harta satu kota, gitu. Nabi bagi-bagi ini semua.
Dan ternyata syahadat semua ini masuk Islam. Pada saat itu ada suku Arab yang merupakan pendukung Nabi SAW. Orang Ansar dari Madinah. Dari dua suku Aus dan Khazraj. Ya. Mereka ini yang menolong Nabi SAW pada saat Nabi hijrah dari Mekah. Gitu kan. Ini pasukan intinya Nabi ini. Sama Muhajir. Muhajir adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah. Orang-orang Ansar, karena orang Muhajir dari kota Mekah dan sudah ada orang Mekah yang dikasih, maka mereka diam saja. Penduduk Madinah ini terpukul sekali. Kenapa kok Rasulullah SAW bagiin ke orang-orang kami enggak ya? Muncul pertanyaan itu, berkecamuk. Maka kemudian ada satu orang sampai mengucapkan kalimat mengatakan, ini pembagian tidak adil. Ini pembagian tidak menginginkan wajah Allah. Maksudnya tidak ikhlas. Ya. Jadi yang diprotes siapa? Rasulullah SAW di sini. Maka Abdullah bin Mas'ud bilang, saya dengar kalimat itu, perawi hadis ini. Lalu saya pun melaporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun marah pada saat itu. Saking marahnya sampai raut wajah beliau berubah seperti air yang dicelupin cairan atau bubuk yang berwarna merah. Mungkin kalau kita kayak teh ya. Jadi saking marahnya Nabi SAW. Kok bisa ada orang yang sudah jelas-jelas beriman pada Allah Rasulnya bisa menilai Rasulullah tidak adil. Itu nggak mungkin terjadi. Maka beliau mengucapkan kalimat, kalau bukan Allah dan Rasulnya yang adil, lalu siapa yang akan adil? Ini saya lakukan wahyu. Gitu kan. Pada saat itu Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW mengatakan, semoga Allah merahmati Musa. Sesungguhnya Musa telah disakiti lebih daripada ini. Gitu kan. Sementara dia sabar. Nanti akan kita jelaskan seperti apa sih gangguan kaumnya Musa kepada Musa AS. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Yang jelas, ini dulu poin pertama pelajarannya tentang kisah perang Hunain. Dan ini terjadi di perang Hunain sebagaimana saya jelaskan tadi. Pelajaran yang lain di sini yang diambil, yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW membagi harta rampasan perang dan fokus kepada para mu'allaf. Ini anjuran syariat. Sehingga mereka kokoh dalam Islam. Dan ini juga pelajaran dari poin ini dua juga. Kalau boleh kita menarik orang lain masuk ke Islam dengan cara menggiurkan hadiah. Tidak ada masalah. Misal orang terlilit utang. Lalu kita mengatakan kepada dia, kalau kau masuk Islam saya lunasi utangmu. Bisa. Dia syahadat. Setelah syahadat dia masih mu'allaf. Nanti kita pandu setelah itu. Contoh saja. Ya. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau pernah di Mekah diundang oleh salah satu tokoh Quraisy. Pada saat mau makan, beliau mengatakan, saya tidak akan makan sampai kau syahadat. Nabi bilang sama orang itu, teman dekatnya. Maka orang itu pun syahadat akhirnya. Tentu kalau kita bisa jelaskan Islam kepada orang lalu dia yakin masuk Islam itu bagus sekali. Tapi ada celah-celah syar'i bagaimana kita bisa melakukan perbuatan ini untuk membuat orang syahadat dulu. Karena syahadatnya itu sudah membuat dia selamat dari api neraka. Nah, gitu. Jadi ini poin juga harus digarisbawahi, gitu kan? Misal Bapak Ibu ada yang punya perusahaan, Masya Allah, mungkin ada pegawai non Muslim. Siapapun non Muslim pegawai saya kalau masuk Islam, saya akan kasih hadiah motor atau saya akan kasih hadiah uang sekian. Memotivasi mereka. Boleh saja dalam Islam itu. Atau orang menikah seperti kasus Abu Talha dan Rumaisa radhiyallahu anha, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim seorang janda. Kemudian dia punya anak satu, Anas namanya. Dia waktu suaminya tidak mau masuk Islam, nolak Islam, setelah dia masuk Islam ditawarkan dia tidak mau, lalu suaminya keluar dari rumah, rupanya berantem sama teman-temannya, ada masalah, mati terbunuh oleh teman-temannya sendiri. Ummu Sulaim menjadi janda dalam Islam, sehingga orang-orang pada banyak yang mengejar untuk menikah dengannya karena dia memiliki kelebihan fisik dan orangnya sangat baik, santun sekali, terkenal Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dan ini yang kata Nabi SAW, ya, aku mendengar suara terompah atau kaki Ummu Sulaim di surga.
Jadi orangnya sangat luar biasa. Namanya Rumaisah, julukannya Rumaisah. Yang jelas Abu Talha pernah melamar dia. Abu Talha ini masih dalam keadaan kafir. Dia kejar Ummu Sulaim, saya mau nikah sama kamu. Kata Ummu Sulaim, kamu kafir hai Abu Talha. Saya muslimah, tidak bisa. Kecuali kamu masuk Islam. Silahkan, setelah masuk Islam, nikah sama saya. Maka Abu Talha pun menawar itu. Ya, menerima itu maksudnya. Dia pun syahadat, dia masuk Islam. Setelah itu jadi seorang sahabat yang mulia. Abu Talha terkenal mati syahid di medan perang. Tapi istrinya memberikan syarat itu. Berarti boleh saja. Oh, saya menikah dengan seseorang kafir. Kemudian saya ajak dia masuk Islam. Dia mungkin masuk Islam hanya karena pernikahan saya. Itu urusan dia sama Allah. Yang penting dia sudah syahadat dulu. Makanya namanya mu'allaf. Nanti dia bisa perbaiki niatnya. Ya. Seperti itulah. Itu yang dimaksud dengan pelajaran di sini tentunya. Maka Nabi SAW di sini memberikan ya, kepada para mu'allaf untuk mengait mereka supaya mau masuk Islam. Dan setelah masuk Islam pun digiurkan dengan harta sehingga mereka mau tetap kokoh dalam Islam. Makanya salah satu penerima zakat mu'allaf. Kita bisa ya buat mereka mau dalam Islam karena ada zakat mal yang bisa dibagikan kepada mereka dari 8 golongan supaya mereka tetap mau kokoh dalam Islam. Seperti itulah. Ya. Ini pelajaran yang diambil. Kemudian yang ketiga yang bisa diambil adalah setiap muslim pasti akan melalui di masa hidupnya gangguan. Jadi jangan Bapak Ibu bilang, saya sudah coba ikuti agama sekarang, saya sudah ikuti pengajian, saya sudah mulai berubah, saya sudah mulai jaga sholat. Kok masih ada tetangga saya yang cekcok sama saya? Kok masih ada orang yang membicarakan keburukan saya? Itu pasti terjadi. Nggak mungkin dalam hidup kita mengkhayal semua orang acungkan jempol. Mengkhayal. Nah, di YouTube aja ada gini, ada gini kan. Dan ada saja orang yang tekan yang tidak ada cuplikan itu semuanya jempol atas. Ada saja 2 orang, 3 orang yang kasih acuan jempol bawah. Sudah biasa itu. Jadi jangan mengkhayal, oh saya tidak akan pernah punya musuh. Itu nggak mungkin. Bisa saja orang itu mungkin karena hasud. Nggak bisa menerima keadaan kita. Kok bisa dia berhasil, saya enggak ya? Itu sering terjadi. Atau orang menilai perilaku-perilaku yang kita lakukan tidak sesuai yang dia inginkan, dia mau standar dia. Terjadi. Kalau terjadi pada Nabi Muhammad SAW, bagaimana kalau kita? Ini sahabatnya beliau sendiri ada yang mengatakan, ini tidak adil nih. Ini tidak diinginkan wajah Allah. Maka ini bisa terjadi. Gak mungkin orang dalam hidupnya semua orang suka. Yang penting kita tahu kita berada di jalan yang benar. Tetap kita santun dan baik, gitu kan? Kalau kita membuat semuanya orang bisa ridho dengan kita itu nggak mungkin. Susah sekali. Karena orang yang terbaik saja, Nabi Muhammad SAW terjadi pada beliau. Sampai beliau mau meninggal, orang-orang munafik masih banyak bicara yang tidak enak. Bahkan orang-orang munafik yang mengaku Islam, tinggal bersama beliau di Madinah, itu memfitnah istrinya Aisyah berzina. Karena itu berat sekali itu. Ya. Saya waktu baca kisah ifk itu, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin difitnah dan tersebar gosip satu Madinah kalau Aisyah berzina. Saya coba berpikir bagaimana kalau informasi ini terjadi pada istri saya ini. Berat luar biasa secara kejiwaan, hanya untuk menjiwai saja. Mungkin kita tidak mampu untuk itu ya. Tersebar semuanya kalau si fulan berzina. Begitu informasi. Dan memang kelihatan Aisyah sedang ada di atas untanya Safwan waktu peperangan kan. Ternyata Aisyah ketinggalan radhiyallahu anha, lalu kemudian Safwan ini tugasnya oleh Nabi mengumpulin senjata-senjata atau benda-benda yang tertinggal di belakang pasukan. Waktu dia lihat Aisyah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dekatkan untanya, Aisyah naik dan jalanlah sama-sama. Kan gitu. Seperti itulah. Jadi kalau kita sekarang melihat seseorang laki-laki mengetahui melihat istrinya satu mobil sama laki-laki yang lain. Ya. Ibu lagi di mobil sama laki-laki lain dilihat oleh suaminya, apa yang terjadi? Ya.
Ini bisa perang dunia. Kemudian disebarin lagi berita, makin dipanas-panasin. Mana bisa orang, kata orang munafik, Abdullah bin Abi Salul mengatakan apa? Mana bisa si perempuan itu, ditunjuk Aisyah, di atas tunggangannya si laki-laki itu, sementara tidak terjadi apa-apa. Mana bisa satu mobil nggak terjadi apa-apa, nggak mungkin nih, makin dikompor-komporin. Makin jadi deh. Tapi Nabi SAW sabar hadapi itu. Tidak tergesa-gesa. Tidak buru-buru menilai istrinya salah, marahin. Enggak. Cuma sikap Nabi berubah saja. Sampai Aisyah bilang, saya melihat Nabi SAW tidak seperti biasa. Biasanya Nabi itu sangat sayang, manjain. Ini sekarang datang cuma tanya, bagaimana kabar, apa kebutuhan, udah selesai. Sebatas itu. Dan itu puncak marahnya Nabi. Nggak ada banting-banting piring, marah-marah, banting pintu. Apalagi acung-acung dikepal tangannya. Awas kamu nanti. Itu nanti di kancah perang musuhnya laki-laki itu ya. Tapi ada orang begitu subhanallah, istrinya memarah sana sini. Ini tidak bertakwa kepada Allah. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Beliau sabar. Perkataan Nabi SAW, di sini Nabi SAW sendiri punya orang-orang di sekitarnya yang mengganggu beliau. Gitu. Termasuk di sini pada saat lagi bagi-bagi, ini perintah Allah nih, wahyu lagi turun. Bagi kepada si fulan sekian. Allah lagi perintahin, wahyu lagi turun. Ada orang yang gosip di belakang. Nabi ini enggak adil nih. Kok orang-orang itu aja dikasih tuh. Padahal sebenarnya Nabi belum selesai bagi loh ya. Belum selesai pembagian ini, masih sementara proses. Mereka mungkin akan dapat setelah itu. Tapi buru-buru. Waktu Nabi SAW mendengar itu, mendengar gosip ini, sempat marah. Berarti normal saja orang kalau marah. Tapi Nabi marahnya bukan dilampiaskan. Nabi SAW justru meredam marah itu. Marah itu kalau dilampiaskan berbahaya. Tutur kata kita akan kasar, mata kita akan melotot, tangan kita bisa melayang. Ya. Kalau dilampiaskan, marah itu diredam. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang marah, sementara kalian berdiri, duduklah. Jadi biasanya ada bahasa saya dengar ini, kalau lagi marah ya, curhat ya, saya lampiaskan. Jangan lampiaskan. Akhirnya orang di depan kita juga dia tidak ada hubungannya dimarah-marahin. Nah, begini, begitu, begini, dia kesian. Mungkin karena bawahan, mungkin karena adik, dia dengar saja. Dalam hati dia, kenapa ini orang marah kepada saya? Ada orang marah pada tembok, ada orang marah pada pohon. Salah ini, nggak bisa, jangan dilampiasin. Dia harus diredam, gitu kan? Sesuatu kalau keluar ke udara ini kemana-mana. Ya. Kalau di dalam tidak kemana-mana dia. Kata Nabi, duduklah. Kalau lagi berdiri marah. Kalau masih marah, berbaringlah. Disuruh ubah posisi. Kalau masih marah, berwuduklah. Karena itu dari syaitan dan wuduk bisa meredamnya. Disuruh redam. Nabi SAW sini meredam itu. Beliau lagi marah ini, masa lagi bagi-bagi. Bagian wahyu, ya, sesuai dengan wahyu maksud saya, membagi harta masalah, lalu ada yang mengatakan tidak adil. Dan yang diprotes Rasulullah SAW. Gitu kan? Maka Nabi SAW meredam dirinya. Apa yang beliau katakan? Semoga Allah merahmati Musa. Sungguh Musa telah disakiti lebih daripada ini tapi dia sabar. Baik, apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi SAW, Nabi Musa disakiti lebih dari itu? Apa yang terjadi? Musa alaihissalam, sebagian ulama mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam doa yang masyhur ya, itu doanya Nabi Musa alaihissalam. Wahlul 'uqdatam min lisani. Artinya angkat kekakuan di lidahku. Angkat kekakuan di lidahku. Sebagian ulama mengatakan Musa alaihissalam kalau ngomong sedikit cadel, ya. Sedikit cadel dan tidak jelas suara beliau alaihissalatu wassalam. Makanya beliau memohon kepada Allah agar diangkat kekakuan itu dan ditunjuk saudaranya Harun alaihissalam untuk mendampingi. Karena dalam ayat Al-Quran juga dikatakan, Nabi Musa mengatakan, dia afsahu minni lisana. Saudaraku ini lebih jelas cara bicaranya. Gitu kan? Seperti itulah. Sebagian Bani Israel ada yang mengolok-olok Musa.
Karena bahasanya tidak jelas tadi itu. Artinya beliau bicara, ketahuan. Beliau kalau bicara jelas. Maksudnya ketahuan apa yang dibaca. Tapi tidak sejelas orang kalau tidak mengalami masalah di lidahnya. Maka ini diolok-olok. Tapi Musa AS sabar. Tetap aja ngomong, tetap aja sampaikan dakwah. Enggak mempedulikan masalah itu. Nabi Musa AS dan umumnya Nabi, mereka menjaga supaya auratnya tidak terlihat. Selalu rapi sekali. Nabi Musa AS orangnya tinggi besar. Ya. Dan beliau selalu menutup badannya dengan rapi, rapat. Maka ada orang-orang yang gosipin. Ngatain, Musa itu pakai baju rapat begitu karena badannya banyak penyakit kulitnya. Ini pengikutnya sendiri nih. Dari Bani Israel bilang begitu. Subhanallah, zaman dulu orang kalau mandi di sungai. Mereka mandi di sungai, mereka nggak mandi di rumah, nggak ada kamar mandi kayak kita sekarang. Satu waktu Musa alaihissalam lagi mandi, beliau letakkan bajunya, kalau bagian bawah, bagian pakaian kalau kita kayak sarung atau celana itu nggak dilepas, tapi bagian atas dilepas. Maka Musa alaihissalam melepas bagian atas bajunya, kemudian meletakkan di samping sungai. Dengan hikmah Allah mengalirlah baju tersebut dengan air, sehingga badan Musa alaihissalam terlihat. Kebetulan orang-orang yang nyebarin gosip ini lagi lewat di situ, di dekat sungai. Lalu mereka sendiri lihat badan Musa alaihissalam bagus sekali, nggak ada masalah, nggak ada penyakit kulit, badannya mulus, gitu kan. Maka terjawab itu. Tapi Musa dengar, Musa nggak tanggapin. Jadi gini, tidak semua gosip itu perlu ditanggapi. Tidak semua pernyataan orang kita perlu tanggapi. Kalau kita mau tanggapi bisa ubanan lebih cepat sebelum waktunya. Ada orang subhanallah begitu, semuanya harus emosi. Apa saja marah, salah ini. Apa saja dilampiaskan, orang tidak akan nyaman dekat kita kan. Gak usah, tenang aja. Ada yang kita dengar, ada yang kita dengar lalu kita jawab, ada yang kita dengar gak usah ditanggapi, anggap tidak terjadi apa-apa. Kalau kita gak lakukan, gak usah. Oh si fulana itu, si fulan itu buat begini, kita gak lakukan, gak usah khusus waktu menjawab itu gak perlu. Gak perlu, coba diterapin dalam kehidupan, karena kalau kita mau ikut itu akan jadi panjang. Gak usah. Biarin aja, asal kita benar. Lain kalau kita lagi berbuat salah, lalu kita masa bodoh, itu kebodohan itu. Gak mungkin, kita mestinya memang berbaiki, minta maaf kalau kita salah. Tapi kalau kita benar, ada saja ya, ada saja orang yang menilai negatif. Ya pakaian, ya penampilan ya tutur kata, ya ada saja. Subhanallah, ada saja orang yang mencari celah kita. Gak ditemukan di fisik, ditemukan di mana? Di rumah tangganya, ditemukan di kendaraannya, cari jalan supaya ada aib kita gitu. Itu sudah fitrah manusia. Dan itu terjadi pada Nabi alaihissalatu wassalam. Tentu banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang yang menyakiti Musa alaihissalam dari kaumnya. Termasuk juga pada saat Musa alaihissalam mengajak mereka masuk ke Palestina. Karena waktu Fir'aun sudah ditenggelamkan, mereka diperintahkan oleh Allah menuju ke Palestina, nyebrang dari Laut Merah menuju ke Palestina. Waktu itu Palestina lagi dihuni oleh orang-orang asli dari Yaman, turunan Arab asli, dan mereka kuat-kuat. Maka Bani Israel disuruh oleh Musa alaihissalam, ayo kita bentuk pasukan, serang nih Palestina, rebut. Gitu kan. Kita tawarkan dulu, kalau mereka mau beriman sama Allah, kalau nggak mau kita perangi. Apa kata Bani Israel dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Hai Musa, pergi aja kamu berdua sama Tuhanmu. Perangin tuh. Kalau sudah kami sini duduk. Kalau sudah menang beritahukan kepada kami. Kan kurang ajar sekali. Kepada Musa alaihissalam. Padahal ini pahala jihad. Kalau terbunuh bisa mati syahid, menyelamatkan Palestina, gitu kan. Maka Allah Nabi Musa mengeluh kepada Allah, ya Allah gimana nih? Berkeluh kesah pada Allah, dan ini puncak kebaikan di sini. Ada orang gosipin kita, ada orang fitnah, ada orang ghibah, ngeluhnya ke langit. Pemilik yang memegang ubun-ubunnya dia, ya, yang menciptakan dia, bisa menyelesaikan semua masalah. Dan kadang-kadang, seringkali kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala mau meninggikan derajat kita, mau membersihkan dosa-dosa kita dengan cara seperti itu. Ada yang gosipin, alhamdulillah, berarti ada dosa saya lagi dimaafkan. Gitu aja.
Nggak usah jengkel sendiri, balas juga. Kalau kita difitnah, kita fitnah juga, dia berdosa, kita juga berdosa. Untuk apa dibalas dosa dengan dosa? Kan tidak ada gunanya. Jadi kan? Seperti itulah. Maka Allah SWT menyuruh Musa alaihissalam untuk mengkader anak-anak mereka. Generasi yang tua ini tinggalin aja. Maka Nabi Musa alaihissalam mengkader selama 40 tahun. Kader-kader baru. Anak-anak muda dikader oleh Musa alaihissalam sampai menjadi mujahid. Tembuslah Palestina setelah itu. Gitu kan? Nah kadang-kadang juga ada orang subhanallah, kayak orang yang sudah susah untuk diperbaikin. Mungkin karena faktor umur ya, sudah terlalu lama dengan keadaan itu, maka dia untuk perbaikin butuh jiwa yang besar sekali. Kayak orang sudah terbiasa gosip dari masa mudanya, sampai umur 60-70 tahun itu masih suka gosipin orang. Ya. Maka ini untuk mengubahnya tidak gampang. Ya sudah, kita sudah nasihatin, tidak mau ya urusan dia sama Allah udah. Susah kita mampu, kecuali kita berusaha saja, tapi itu selebihnya pada Allah SWT. Ada juga orang dalam keadaan kafir, nggak mau memang berubah. Tetap mau bertahan dengan keadaan salahnya, ya sudah. Kita mau ngapain sekarang? Nggak mungkin kita buat apa-apa, apakah itu orang tua kita, apakah itu saudara kita. Nggak bisa. Nabi Nuh alaihissalam sama Nabi Lut alaihissalam istrinya dalam keadaan kafir. Tiap hari dinasehatin, nggak mau dengar. Ya sudah, mau diapain sekarang? Seperti itulah ya. Nah, ini kaidah yang sangat penting. Jadi saya simpulkan di poin yang ketiga tadi, manfaat ini tidak perlu, diantaranya tidak perlu menanggapi semuanya gosip, informasi, apalah, tidak perlu. Bahkan kata Nabi SAW, kalau beliau baru keluar rumahnya, sahabatnya sudah pada nunggu depan rumah. Apa kata Nabi? Jangan ada yang ceritakan keburukan sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi dadahku lapang. Ini kita baru ketemu, udah langsung, sudah tahu belum informasi si fulan? Sudah tahu belum begini? Baru ketemu, belum assalamualaikum. Salam dulu. Assalamualaikum itu keselamatan buat kamu di dunia dan akhirat. Warahmatullah dan semoga dikasih karunia. Wabarakatuh semoga berkah. Ini enggak. Baru telepon, udah tahu belum tetangga si fulan? Atau ibu itu, atau ini, atau itu. Untuk apa ini? Kan? Gosipin orang untuk apa? Itu nyiapin musuh. Bahaya sekali. Jangan kita bawa musuh pada hari kiamat, bahaya. Saya pernah bilang, masih ingat kan? Bawa dua hal ke akhirat dan jangan bawa dua hal. Bawa amal soleh dan teman soleh. Setiap hari amal soleh apalagi, amal soleh apalagi itu. Dan teman-teman yang baik, yang soleh, yang solehah yang bisa membantu kita dengan syafaatnya pada hari kiamat. Itu yang kita bawa ke akhirat. Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Nah ada orang suka lahirkan musuh. Tidak ada hubungannya sama orang itu, dia sibuk mencari kesalahan orang. Tiap hari cuma tahu buka HP-nya atau buka TV yang dinonton gosip. Informasi apa lagi? Untuk apa? Urus rumah tangganya orang, urus pembantunya orang, urus pekerjaannya. Cari tahu mobilnya, merek bajunya. Beli sendiri, pakai, udah selesai. Tidak usah pusing dengan orang. Ya ibu-ibu ya? Terutama ibu-ibu ini. Saya udah bahasakan dengan santun, jadi mudah-mudahan bisa difaham. Orang berakal cukup dengan lisan. Dan orang yang kurang berakal harus pakai kayu. Mudah-mudahan masih ada orang subhanallah nanti dipukul dulu baru ngerti. Atau ada kejadian besar. Ada orang begitu, mau tobat nanti tabrakan dulu. Patah dulu kakinya. Masuk rumah sakit ICU dulu tidak sadar, baru mau tobat itu. Gak ada orang dinasihatin, tidak boleh, sholatlah, tutup aurat lah, apalah, ya, dikerjakan. Itu orang yang berakal tentunya. Seperti itulah. Ini juga termasuk dalam hadis tadi. Faedah yang keempat yang bisa kita ambil adalah sabarnya Nabi SAW. Sabarnya Nabi SAW di sini. Bagaimana beliau sabar dalam menghadapi ini. Dan saya tambahkan, jadi sebenarnya pada saat itu ada riwayat yang lebih panjang dari ini. Waktu Nabi SAW dengar itu, Nabi bilang, kebetulan ada riwayat lain yang datang kepada Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Di sini kan riwayat Abdullah bin Mas'ud. Sa'ad bin Ubadah datang berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaumku, maksudnya orang Madinah, merasa terganggu dengan keputusan Anda. Terganggu dengan keputusan Anda. Kata Nabi SAW, kenapa? Ya mereka merasa Anda memberikan orang lain sementara mereka tidak dikasih.
Kata Nabi SAW, apakah sudah muncul dalam hati mereka itu? Kata Sa'ad, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bagaimana dengan kau hai Sa'ad? Saat ini kepala sukunya Madinah dan imannya terkenal kuat gitu. Tapi kemakan juga gosip itu. Maka kata Sa'ad, aku cuma bagian dari kaumku ya Rasulullah. Artinya, nggak bisa aku bentrok dengan mereka. Mereka sudah merasa terpukul, saya pun ikut-ikutan nih sekarang. Kata Nabi SAW, baik, kumpulkan kaummu khusus orang-orang Madinah. Pasukan ini yang orang Madinah kumpulin sendiri. Jangan ada orang selain Ansar yang ikut. Dikumpulin. Lalu Nabi SAW mulai datang kepada mereka. Mereka lagi duduk di hadapan Nabi SAW. Dan ini kisah yang luar biasa. Kata Nabi SAW setelah memuji Allah, salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, wahai Ansar, kalian bisa mengatakan kepadaku, hai Muhammad, engkau datang dari Mekah diusir, kami menyambutmu di Madinah. Kalian bisa mengatakan, engkau datang kepada kami tidak memiliki apa-apa, maka kami berjuang dan memberikan harta-harta kami. Melindungi, melebihi daripada istri dan anak kami. Sementara orang-orang Mekah dan orang-orang Arab membenci. Terus Nabi SAW menyebutkan beberapa poin berhubungan dengan masalah mereka bisa ucapkan. Maka semua orang Ansar diam pada saat itu. Sahabat Nabi semua diam. Tapi ingat hai Ansar, saya juga bisa mengatakan, kalau saya datang kepada kalian sementara kalian jauh dari hidayah, lalu saya jadi penyebab kalian dapat hidayah. Jadi ternyata di Madinah sebelum datangnya Nabi SAW, suku Aus dan Khazraj ini, dua suku Arab yang nanti dalam Islam namanya Ansar, dulu karena mereka mendominasi menjadi penduduk Madinah, dan di Madinah ada orang Yahudi. Orang-orang Yahudi 3 suku, Kainuqa, Nadir dan Quraidah, sengaja membuat 2 suku ini berperang. Ini salah satu tradisi Yahudi. Jadi sebagian Yahudi biayai Aus, sebagian Yahudi membiayai Khazraj. Supaya mereka perang terus nih. Mereka saling bunuh-membunuh. Dan jauh dari hidayah. Kata Nabi SAW, dulu saya datang, kalian belum dapat, jauh dari hidayah. Saya datang dan kalian dapat hidayah. Kalian saling perang satu sama yang lain, maka kalian berhenti berperang. Gitu kan. Maka kata Nabi SAW, wahai Ansar, ketahuilah, apakah kalian menyalahkan aku gara-gara aku hanya membagikan harta rampasan perang supaya mereka tetap dalam agama mereka, para mu'allafin, lalu mereka pulang dengan harta-harta mereka, dan bagaimana perasaan kalian sementara kalau kalian pulang bersama Rasulullah SAW? Orang bawa kambing sama unta, baik kalian bawa aku, mana lebih mulia? Maka semua orang Ansar pada saat itu semua tidak terkecuali ribuan orang, 6.000 orang. Waktu itu di antara pasukan dominan orang-orang Ansar, mereka semua menutupkan wajah mereka dengan sisa surban sambil menangis dan mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya memiliki keutamaan. Terus begitu mereka ucapkan sambil mereka mengatakan kami ridho kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya redahlah fitnah itu. Gitu kan. Di sini pelajaran bagaimana Nabi SAW sabar, tapi juga harus faham definisi sabar. Saya sudah jelaskan di awal bab kita. Sabar itu apa? Terima takdir Allah, lalu ikhtiar cari jalan keluar. Kita bangun tidur sakit, jangan bilang sabar, lulus dada duduk manis, enggak. Sabar, ya sabar. Terima dulu sebagai takdir Allah. Allah lagi uji saya sakit, ya sudah saya terima, gitu kan? Kemudian ikhtiar, minum teh hangat, minum obat, apalah itu nggak ada masalah. Itu sama sabar semuanya. Nabi SAW di sini pada saat lihat ada masalah, beliau tidak diamin. Masalahnya sudah berat, maka beliau pun akhirnya menyuruh kumpul semua lalu beliau berikan penjelasan. Dan alhamdulillah dengan keikhlasan dan ketulusan akhirnya orang-orang Ansar bisa menerima kejadian tersebut. Baik, ini yang dimaksud dengan pelajaran dari hadis yang bisa kita ambil. Ya. Selanjutnya hadis nomor 44. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata,